Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas chapter 5 dari buku Bovie and Phil ya. Materinya mengenai bentuk-bentuk kepemilikan di dalam sebuah bisnis. Jadi penting ya bagi para pelaku bisnis untuk di tahap awal itu, di tahap yang paling mendasar itu menentukan kita itu ingin memulai bisnis itu dengan bentuk kepemilikan yang seperti apa, gitu ya. Nah, penting bagi saudara untuk mengetahui jenis-jenis atau tipe-tipe bentuk kepemilikan itu, karena bentuk kepemilikan yang ditentukan itu nanti akan mempengaruhi beberapa hal yang krusial ya. Tentu saja akan berpengaruh bagi saudara sendiri selaku pemilik dari bisnis tersebut, mungkin ya, hubungannya dengan pelanggan, hubungannya dengan karyawan, kemudian nanti itu juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar kontrol yang kita punya terhadap bisnis tersebut, risiko yang akan kita dapatkan dari bentuk kepemilikan bisnis tersebut, gitu ya. Nah, makanya sekali lagi penting, materi ini juga penting untuk saudara pahami. Nah, akan ada 3 bentuk kepemilikan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah self proprietorship, yang kedua adalah partnership, dan yang terakhir corporation. Nah, selain itu nanti setelah itu kita juga akan bahas ketika bisnis itu sudah berkembang, ada nggak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan bisnis kita, gitu ya. Nah, secara spesifik nanti kita akan mempelajari beberapa hal yang itu terangkum dalam 6 tujuan pembelajaran ya, seperti yang biasanya saya sampaikan, ada tujuan pembelajaran dari setiap chapter. Untuk chapter ini, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita akan diharapkan mampu ya, saudara diharapkan mampu bisa mendefinisikan apa itu sole proprietorship ya, dan menjelaskan keuntungan serta kelemahannya. Yang kedua, harapannya saudara bisa menjelaskan apa itu partnership dan menjelaskan keuntungan serta kelemahannya juga. Yang ketiga, saudara diharapkan bisa menjelaskan apa itu corporation, lalu menjelaskan dan mendiskusikan keunggulan serta kelemahannya. Yang keempat, diharapkan saudara nanti juga bisa menjelaskan konsep corporate governance, lalu mengidentifikasi 3 kelompok atau 3 pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan good corporate governance ya, pengelolaan perusahaan yang baik. Nah, yang kelima, saudara nanti diharapkan bisa mengidentifikasi apa keuntungan potensial jika perusahaan itu melakukan merger dan akuisisi ya, sebagai strategi pertumbuhan. Ini yang tadi saya singgung, ketika bisnis itu sudah tumbuh, ada salah satu opsi melakukan mergers and acquisition. Nah, saudara nanti juga akan diminta untuk memahami apa keuntungan kalau melakukan merger dan akuisisi dan apa kelemahannya, apa potensi risikonya. Nah, yang terakhir, diharapkan nanti saudara bisa mendefinisikan strategic alliance dan joint venture, lalu menjelaskan kenapa kok perusahaan itu perlu mengambil kebijakan itu ya.
dibanding merger dan akuisisi. Nah, kita langsung ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mendefinisikan sole proprietorship, ya, lalu menjelaskan keunggulan serta kelemahannya. Sole proprietorship ini kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan istilah perusahaan perseorangan, ya. Jadi sebuah bisnis yang dimiliki oleh satu orang, ya. Meskipun bisnis itu bisa memiliki beberapa karyawan, tapi pemiliknya hanya satu orang. Kita semua bisa menjadi pemilik dari bisnis perseorangan, ya, selama kita ini ada beberapa indikator, ya, sebuah bisnis itu dikatakan bisnis perseorangan. Yang pertama, kalau kita itu memperoleh penghasilan dari apa yang kita lakukan, ya, keuntungan itu semuanya jadi milik kita. Kemudian bentuknya itu bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, ya, mulai dari desain website, ya, lalu kemudian ya kita juga harus lihat bahwa ada beberapa kriteria legal, ya, syarat-syarat sebuah bisnis itu bisa dikatakan sebagai bisnis perseorangan, ya. Nah, ini tiap negara tentu berbeda-beda. Oke, bentuknya bisa bermacam-macam, ya. Bisnis perseorangan itu bisa mulai dari toko kelontong, ya. Kemudian tadi saya singgung, misal saudara bikin sebuah perusahaan untuk mendesain website, mendesain logo, gitu kan, atau saudara buka bisnis online, ya. Sangat bermacam-macam, ya, bisa sangat bervariasi contohnya. Silahkan nanti saudara bisa explore sendiri. Nah, ketika saudara memilih untuk membuat bisnis itu menjadi bisnis perseorangan atau usaha perseorangan, saudara harus mengetahui apa keunggulan dan apa kelemahan dari tipe kepemilikan bisnis perseorangan itu. Kalau dilihat dari keuntungannya, yang pertama, yang paling jelas adalah bisnis perseorangan itu lebih simple, ya. Karena tadi kita mendirikan bisnis itu sendiri, kita sebagai owner-nya, kita juga yang melakukannya. Kita tidak perlu dalam mengambil keputusan itu berdiskusi dengan pemilik yang lain, misalnya, ya. Kita juga bisa bebas mengatur kapan jam kerja kita, ya. Kita bisa bebas merencanakan strategi bisnis kita, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan simple itu, ya. Nah, yang kedua, ini dalam konteks Amerika, pajaknya itu single layer. Nah, kalau di Indonesia tentu perlu dikontekstualisasikan. Saudara nanti silakan cari pajak yang diterapkan bagi perusahaan perseorangan di Indonesia itu seperti apa. Yang ketiga, privacy, ya, privasi. Jadi ketika saudara punya perusahaan PT misalnya, ya, lalu kemudian saudara membuat perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang publik, ini nanti akan kita bahas, ya. Nah, ini tapi karena kita sudah sampai di tahap privasi ini, jadi terpaksa harus saya singgung di awal juga. Nah, kalau saudara sudah membuat perusahaan itu menjadi publik, ya, artinya semua orang bisa memiliki sahamnya, terdaftar di Bursa Efek, saudara punya kewajiban untuk melaporkan kinerja keuangan dari perusahaan saudara. Nah, kalau saudara punya bisnis perseorangan, ini nggak ada kewajiban seperti ini. Artinya saudara bebas, ya, menyimpan
laporan kinerja keuangan, ya, strategi bisnis, itu hanya untuk saudara sendiri. Nah, yang keempat adalah fleksibilitas dan kontrol. Fleksibilitas saya pikir tadi sudah sedikit disinggung. Jadi kalau saudara punya bisnis perseorangan, saudara nggak perlu mendiskusikan strategi bisnis, ya, mengembangkan rencana perusahaan dengan partner-partner saudara, ya. Nah, ini tentu akan lebih fleksibel. Ketika ada perubahan, ya, saudara bisa langsung mengambil keputusan sendiri, ya. Nah, termasuk kontrol, ya, pengawasan yang saudara miliki terhadap bisnis saudara itu ya penuh menjadi wewenang saudara, gitu ya. Nah, begitu juga dengan pendapatan personal, ya. Saudara bisa dengan bebas mengatur berapa dari keuntungan yang diperoleh bisnis itu untuk menjadi penghasilan saudara. Itu bebas, ya, kalau saudara bentuk kepemilikannya adalah sole proprietorship. Nah, yang keenam, banyak orang juga yang merasa lebih puas ketika dia memperoleh penghasilan dari usahanya sendiri, ya. Nah, ini yang juga membuat banyak orang, ya, yang meskipun sudah punya penghasilan mapan, penghasilan yang banyak dari bekerja sebagai karyawan, itu pada akhirnya memutuskan untuk resign, untuk mengundurkan diri dan membuka bisnis sendiri. Ini salah satu motifnya, karena dia bisa dapat personal satisfaction. Itu tadi keunggulannya, tapi di satu sisi yang lain tentu ada kelemahannya. Yang pertama, ada tanggung jawab keuangan yang besar, ya. Artinya kalau saudara rugi, bisnisnya itu rugi, ya ruginya itu ditanggung saudara sendiri, ya. Kalau bisnisnya mengalami kebangkrutan, lalu masih ada hutang, ya hutangnya itu harus saudara selesaikan sendiri. Itu bukan partner saudara, karena saudara nggak punya partner di sini. Ya, kemudian saudara tentu juga kadang punya tuntutan yang lebih, ya, terhadap bisnis itu, ya, yang itu bisa membuat saudara stres, ya, bisa membuat saudara banyak kehilangan waktu dengan keluarga dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kelemahannya adalah ketika saudara memiliki bisnis itu perseorangan, maka perspektif manajerialnya juga terbatas, karena hanya ada saudara satu-satunya orang yang memiliki bisnis di situ. Maka ya bagaimana saudara mengelola organisasi itu, ya, seberapa baik saudara mengelola organisasi itu ya tergantung kemampuan manajerial saudara sendiri, ya. Beda dengan ketika saudara menjalin kemitraan dengan, atau ketika saudara membuat firma atau PT yang nanti akan kita bahas. Saudara punya rekan bisnis di situ, ya. Saudara bisa sharing di situ, ya, bisa saling bertukar pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang keempat adalah keterbatasan sumber daya. Ini sangat jelas karena saudara adalah satu-satunya pemilik, maka ya modal itu ya dari saudara sendiri, ya. Kalau nanti perusahaan itu mau ekspansi, ya itu tergantung seberapa besar modal yang saudara punya. Mungkin yang bisa membantu ya dari hutang bank misalnya, atau pinjam saudara, gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah masa hidup, ya, yang terbatas. Jadi banyak studi, banyak survei yang membuktikan perusahaan perseorangan itu masa hidupnya itu terbatas, ya. Banyak perusahaan perseorangan yang bangkrut di usia yang masih relatif muda, itu banyak ditemukan. Nah, ini bentuk kepemilikan bisnis yang pertama, yaitu sole proprietorship. Nah, yang kedua
adalah partnership ya. Kalau partnership itu di Indonesia dikenal sebagai firma ya. Nah, jadi partnership itu bisnis ya atau perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih orang, tetapi ini berbeda dengan korporasi, corporation atau PT ya. Secara umum ada 2 jenis partnership ya atau firma kalau di Indonesia ya. Yang pertama adalah general partnership atau firma umum, di mana semua pemilik ya, semua partner punya wewenang yang sama dalam mengambil keputusan dan punya tanggung jawab yang sama terhadap keuangan perusahaan ya. Kalau ada untung ya ditanggung bersama, dinikmati bersama sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan. Kemudian kalau ada kerugian termasuk ketika bangkrut ya, termasuk ketika harus membayar hutang-hutang itu ya menjadi tanggung jawab bersama sesuai proporsi gitu. Nah, kalau yang kedua ini disebut sebagai limited partnership atau firma terbatas. Ini ketika ada satu partner umum ya yang dia lebih dominan, lebih berwenang dalam mengambil keputusan dan dia punya tanggung jawab keuangan yang lebih besar gitu ya. Di Indonesia saudara mungkin bisa lihat bentuk atau contoh firma itu kalau saudara lihat misalnya firma hukum ya, kantor advokat itu biasanya misal X, Y, and Partners misalnya, si X, si Y, dan Partners misal. Di bidang akuntansi juga sama ya, firma akuntansi misalnya X and Partners gitu ya. Itu adalah contoh-contoh firma di Indonesia. Nah, nanti saudara silakan explore sendiri bentuk-bentuk atau contoh-contoh firma yang lain ya. Bisa di luar negeri, bisa di Indonesia. Ini untuk memperkaya wawasan saudara. Nah, sama seperti perusahaan perseorangan ya, ketika saudara pada akhirnya memilih akan mendirikan usaha firma, tentu perlu untuk mengetahui apa keunggulan serta kelemahan dari firma tersebut. Keunggulannya yang pertama sama dengan perusahaan perseorangan ya. Jadi firma ini juga bisa dikatakan relatif simple. Katakanlah saudara kalau mau bikin partnership tinggal cari teman yang punya visi sama, kemudian bikin kesepakatan yuk kita bikin bisnis bareng, lalu kemudian memenuhi persyaratan ya untuk membuat firma itu, nah saudara bisa mulai bekerja. Meskipun ini sedikit lebih kompleks dibanding perusahaan perseorangan, tapi ini masih relatif simple dibanding kalau nanti kita bicara tentang corporation. Nah yang kedua, ini sama ya, single layer taxation ini dalam konteks Amerika, nanti silahkan saudara juga cari dalam konteks Indonesia, bagaimana kewajiban pajak perusahaan firma ini. Nah yang ketiga, firma ini punya sumber daya atau resources yang lebih banyak kalau dibandingkan perusahaan perseorangan. Sumber daya keuangan lebih banyak ya, sumber daya manusianya juga lebih banyak, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas ya. Secara kuantitas lebih banyak, kemudian perspektif manajerialnya tadi juga lebih banyak. Artinya banyak orang yang berpikir, lebih banyak orang yang berpikir ya. Kemudian sudut pandangnya juga lebih banyak, keterampilannya juga lebih banyak ya. Bisa jadi pemilik A ini punya keterampilan di bidang manajemen, pemilik B ini punya keterampilan di bidang akuntansi misalnya seperti itu. Ya, lalu kemudian yang ketiga ada cost sharing ya. Ketika ada biaya
yang dibutuhkan, maka ini bisa dibagi antara pemilik dari firma tersebut. Ya, misal 2 orang, ya, proporsinya 50%, 50%. Ketika ada biaya untuk membayar sewa gedung misalnya sebesar 50 juta setahun, bisa dibagi menjadi 2, ya, satu orang nanggung 25, satu orang nanggung 25 juta. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, ini yang kelima sudah saya singgung tadi, ya, keterampilan dan pengalamannya lebih luas karena tadi bisa menjadi kombinasi antara 2 orang atau lebih, ya, dari pemilik itu. Lalu yang selanjutnya, masa hidupnya ini lebih lama, ya, dibanding perusahaan perseorangan, lebih tahan banting gitu, ya. Nah, yang kedua, kita perlu tahu kelemahan, ya, dari dari firma ini. Yang pertama, sama dengan bisnis perseorangan, ya, ada tanggung jawab yang tidak terbatas bagi para pemilik firma ini. Ketika terjadi kerugian, maka kerugian itu harus ditanggung bersama, ya. Seberapa besar pun kerugian yang ditanggung. Termasuk ketika misal tadi yang terburuk, skenario terburuk, misalnya perusahaan itu bangkrut, lalu kemudian aset yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak cukup untuk membayar hutang dari firma itu, maka para pemiliknya ini, harta pribadinya, aset pribadinya juga bisa ikut diambil, disita, gitu, digunakan sebagai sarana untuk melunasi hutang-hutang tadi. Nah, yang kedua, ada potensi konflik tentu saja karena yang memiliki lebih dari satu orang, sementara yang namanya orang itu punya otak, punya pemikiran yang berbeda-beda, ya, latar belakang budayanya berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda, pengalamannya berbeda, ya kan? Maka dalam pengambilan keputusan itu sangat mungkin si A dan si B beda pandangan, gitu kan? Nah, ini tidak mudah, gitu. Nah, yang ketiga, kelemahannya adalah ketika melakukan ekspansi ini, ya, karena tadi ada konflik yang sangat mungkin terjadi, maka ini bisa menjadi sebuah permasalahan ketika perusahaan itu mau ekspansi, apakah si A setuju, apakah si B setuju, apakah si C setuju, gitu kan. Lalu terkait suksesi, ya, ketika nanti ada salah satu yang meninggal atau pindah, ya, atau memutuskan mengundurkan diri, itu siapa penggantinya. Misal ada 3 pemilik, yang satu meninggal atau mengundurkan diri, ya. Untuk menggantikan si A ini bisa jadi ada konflik antara si B dan si C. Si B pingin yang menggantikan adalah teman dekatnya. Si C juga pingin yang menggantikan teman dekatnya. Ini bisa jadi konflik, ya. Nah, yang terakhir adalah termination issues, ya. Ketika satu orang di situ dianggap tidak perform, ini bagaimana? Apakah bisa digantikan, gitu kan? Lalu kalau bisa digantikan, siapa yang menggantikan? Ini kembali ke permasalahan tadi. Lalu kalau ada satu yang menyetujui bahwa si A ini diganti, yang lain setuju nggak? Nah, ini jadi isu juga, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan partnership, atau kalau di Indonesia lebih dikenal firma. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai corporation. Corporation ini adalah entitas bisnis yang legal, ya. Kalau di Indonesia ini disebut sebagai badan hukum, ya. Corporation sendiri kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan istilah PT, ya, perseroan terbatas. Di tempat lain bisa beda lagi. Di Singapura itu misalnya PTE Ltd, gitu, ya. Jadi beda-beda. Nah, tadi, ya, badan hukum yang kemudian punya power untuk menjalankan bisnis, ya, dan memiliki aset, ya.
Nah, itu corporation atau kalau di Indonesia PT. Corporation ini dimiliki oleh shareholders, pemegang saham, yaitu investor yang memiliki saham di perusahaan tersebut atau investor yang membeli saham bisa juga ya. Bisa jadi dia dari awal adalah orang-orang yang mendirikan bisnis itu atau di tengah jalan dia masuk sebagai pembeli saham, itu bisa shareholders. Nah, ketika tadi ya saham itu adalah bentuk kepemilikan dari sebuah corporation. Jadi kalau saham itu dijual ke publik secara umum, semua orang bisa membelinya ya, lewat bursa saham ya biasanya. Itu disebut sebagai public corporation ya, perusahaan publik atau go public ya. Atau istilahnya di Indonesia berarti dia sudah menjadi perusahaan terbuka. Ya, itu public corporation. Nah, sebaliknya ada juga yang bentuknya adalah private corporation ya, perusahaan private, artinya bisnisnya atau sahamnya ya dimiliki oleh sedikit orang ya, biasanya ini orang-orang dekat gitu. Sama seperti dua bentuk kepemilikan sebelumnya yang sudah kita bahas, kita juga perlu tahu ya keunggulan dan kelemahan dari corporation ini. Keunggulannya yang pertama, ini yang menjadi faktor utama ya, biasanya orang itu memilih corporation itu karena dengan corporation itu, maka modal itu bisa ditingkatkan dengan lebih besar gitu ya. Jadi contohnya ketika perusahaan itu go public, jadi ketika perusahaan itu sudah go public ya, sudah menjadi public corporation, maka corporations ini bisa menambah modalnya ya dengan cara menjual saham di luar investor-investor yang tadi sudah menjadi pemegang saham awal ya. Nah, seberapa besar saham yang berhasil dijual itulah yang bisa menjadi tambahan modal. Ini sangat berguna ketika perusahaan itu ingin melakukan ekspansi ya misalnya, atau mengembangkan pabrik baru misalnya. Nah, yang kedua keunggulannya adalah perusahaan bisa memperoleh dana dengan cepat ya, relatif cepat dan mudah. Inilah yang disebut sebagai liquidity-nya tinggi ya. Tingkat cairannya tinggi ketika perusahaan itu butuh dalam waktu cepat mengeksekusi strategi bisnisnya gitu ya, dia bisa memperoleh dana secara lebih cepat dan mudah dengan cara tadi menjual saham tadi. Ini bagi perusahaan, bagi corporation yang sudah go public. Lalu kemudian lifespan-nya atau masa hidupnya ini juga lebih tinggi. Dan yang keempat, keunggulannya adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham itu terbatas pada seberapa besar modal yang dia investasikan di perusahaan tersebut. Jadi kalau ada kerugian sebesar apapun kerugian yang diperoleh oleh atau diterima oleh corporation itu, maka para pemegang sahamnya ya hanya kehilangan uang sebesar yang dia investasikan. Beda dengan firma atau bisnis perseorangan tadi ya, di mana ketika perusahaan itu mengalami kerugian, maka ya tanggung jawabnya sangat tidak terbatas. Dia bahkan bisa disita aset pribadinya, mobilnya disita, rumahnya disita ya kalau asetnya perusahaan itu nggak cukup untuk membayar hutang. Nah, tentu saja di satu sisi yang lain ada kelemahannya ya corporation ini. Yang pertama biaya dan kompleksitasnya. Biaya untuk mendirikan PT itu tentu lebih mahal ya dibanding
bentuk kepemilikan bisnis yang lain. Di samping itu juga lebih kompleks, ya. Harus dengan akta notaris dan sebagainya kalau di Indonesia. Kemudian ada kewajiban melakukan pelaporan, ya. Kalau sudah go public tadi, kalau sudah jadi public corporations, ada kewajiban untuk melaporkan kinerja perusahaan, ya, yang itu untuk konsumsi para pemegang sahamnya, ya. Nah, ini tentu kadang akan merepotkan gitu ya. Di satu sisi perusahaan harus menjalankan aktivitasnya, ya, mengeksekusi semua strategi bisnisnya, tapi di sisi yang lain dia masih dibebani tanggung jawab administratif membuat laporan keuangan itu. Terus kemudian yang ketiga adalah managerial demands, ya. Managerial demands ini maksudnya tentu saja para pemegang saham itu kan punya tuntutan terhadap para manajer, ya, orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankan bisnisnya. Nanti ini akan kita bahas ketika kita mendiskusikan tentang corporate governance, ya. Nah, sampai sini kita akan membahas ini dulu, ya, dalam konteks corporation ini dulu. Jadi ketika tadi pemegang saham itu sudah menunjuk para eksekutif, para manajer, maka para manajer ini tentu akan memperoleh tekanan yang besar, ya, dari para pemegang saham untuk menjalankan bisnisnya sebaik-baiknya. Ini yang dimaksud managerial demands. Lalu yang keempat ini adalah potential loss of control, ya, karena pemilik sahamnya ini banyak, maka bisa jadi pemilik itu kehilangan kuasanya, ya, atas perusahaan. Misalnya si A ini punya 40% saham, lalu si B, si C, si D ini punya masing-masing 20% saham. Nah, meskipun si A ini punya proporsi yang lebih besar, tapi kalau si B, si C, dan si D ini punya pandangan yang berseberangan, lalu kemudian berkomitmen bersama-sama memperjuangkan idenya yang berbeda dengan si A, ini si A bisa kehilangan kontrol. Belum lagi nanti kalau dalam konteks perusahaan itu sudah go public tadi, sudah jadi public corporation, maka komposisi sahamnya itu bisa berubah sangat drastis, ya, tergantung jumlah saham yang dilepas, ya. Yang itu tentu saja bisa mengakibatkan kehilangan kontrol. Lalu yang kelima, double taxation ini dalam konteks Amerika, ya, nanti silahkan saudara pahami, cari infonya dalam konteks Indonesia, bagaimana tanggung jawab pajak dari sebuah corporation. Nah, yang ke-6 atau terakhir, kelemahan dari corporation itu kaitannya dengan yang kelemahan nomor 2, ya, karena ada tanggung jawab melaporkan kinerja keuangan dari perusahaan, ya, dan umumnya para manajer ini pingin kinerja keuangannya itu terlihat baik gitu kan. Pinginnya itu untung, terlihat bahwa perusahaan itu lagi untung, maka pemilik sahamnya akan lebih percaya pada para manajernya. Nah, padahal di sisi yang lain, yang namanya strategi itu ada strategi yang rencana, ya, juga strategi itu ada strategi yang orientasinya jangka panjang, ya, long term, yang lebih dari 5 tahun, ya. Nah, dalam mewujudkan strategi atau rencana 5 tahun ini, pada tahun 1, kedua, ketiga ini sangat lazim ketika perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, inilah yang bisa membuat pengambilan keputusan di perusahaan itu hanya berorientasi jangka pendek, ya, berorientasi mengambil profit jangka pendek untuk tadi memuaskan shareholders atau terlihat baik di mata shareholders, ya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang keempat. Kita akan mempelajari apa itu corporate
governance, lalu kita akan mengidentifikasi 3 kelompok atau 3 pihak yang bertanggung jawab memastikan corporate governance itu baik gitu. Nah, jadi tadi kita sudah bahas ya, ketika sebuah perusahaan itu bentuknya adalah corporation, maka pemilik perusahaannya adalah para shareholders ya, pemegang saham. Namun demikian, pada prakteknya para pemegang saham ini sangat sedikit yang kemudian mau mendedikasikan waktunya untuk aktif mengelola bisnis dari perusahaannya. Nah, kalau di Amerika banyak perusahaan yang kemudian memilih yang namanya board of directors ya. Jadi board of directors ini adalah orang-orang yang merepresentasikan para pemegang saham ini, lalu kemudian memilih eksekutif di perusahaan itu. Nah, para eksekutif inilah yang secara aktual akan menjalankan perusahaan itu. Nah, ini sedikit berbeda di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu board of directors itu ini harus hati-hati. Kalau di Indonesia ini lebih banyak board of directors ini dipahami sebagai dewan komisaris ya. Jadi fungsinya adalah fungsi pengawasan ya. Nah, di bawah dewan komisaris itu ada yang namanya para eksekutif ya. Ada juga yang menyebutnya dewan direksi. Tapi dewan direksi di sini di Indonesia beda ya dengan board of directors. Ini kan board of directors kalau diterjemahkan juga dewan direksi. Tapi berbeda. Di Amerika dan di Indonesia berbeda. Kalau di Amerika board of directors atau dewan direksi itu lebih dekat fungsinya pada dewan komisaris ya. Kalau di Indonesia dewan direksi itu lebih dekat dengan tadi para eksekutif tadi ya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, tadi kembali lagi corporate governance. Jadi para pihak-pihak tadi ya, shareholders ya, board of directors, kemudian eksekutif di perusahaan itu harus bersama-sama mewujudkan yang namanya corporate governance, yaitu segala kebijakan, prosedur, sistem ya untuk mengawasi operasi dari sebuah bisnis itu supaya berhasil ya gitu. Nah, setidak-tidaknya tadi ya ditentukan oleh 3 pihak yang utama, yaitu pemegang saham atau shareholders, board of directors kalau di Amerika, kalau di Indonesia dewan komisaris, lalu para eksekutif ya, corporate officers, atau kalau di Indonesia para eksekutif perusahaan, atau ada yang menyebutnya juga dewan direksi. Nah, yang pihak pertama adalah shareholders. Jadi tadi ya, dia sebagai pemilik perusahaan, meskipun dia sebagai pemilik perusahaan, tapi pada prakteknya sangat sedikit yang juga berperan aktif dalam mengelola operasional perusahaan. Ya. Nah, ketika perusahaan itu sudah go public, maka para shareholders itu akan para shareholders itu akan diundang setiap tahunan dalam rapat umum pemegang saham ya. Rapat umum pemegang saham ini adalah keputusan tertinggi di dalam perusahaan ya, termasuk mendiskusikan kemana arah perusahaan ke depan ya, lalu kemudian mendiskusikan apakah para eksekutif ini masih layak untuk menempati posisinya, apakah para dewan direksi ini masih layak gitu ya. Nah, terus kemudian para shareholders ini juga di situ memilih tadi ya
board of directors, lalu board of directors ini yang akan memilih eksekutif tadi, gitu. Nah, ini yang tadi mau saya bilang, kalau perusahaan itu sudah go public, itu kan sangat mungkin pemegang sahamnya itu sangat banyak, gitu kan? Dan sangat mungkin para pemegang yang sangat banyak tadi, sebagian besar diantaranya hanya punya proporsi saham yang kecil-kecil gitu ya, sehingga pengaruhnya di dalam perusahaan itu akan kecil juga. Ya, jadi pada umumnya yang memegang kuasa di dalam perusahaan corporations ini, yang bentuknya PT ini, adalah orang-orang yang punya saham mayoritas gitu. Nah, selanjutnya isu mengenai shareholders activism ya. Jadi sekarang ini banyak sekali pemegang saham yang sudah punya wawasan sustainability yang lebih luas. Kemarin kita bahas isu sustainability ya. Kemudian punya wawasan social responsibility yang juga bagus ya. Makanya banyak perusahaan yang shareholdersnya itu sekarang itu berwawasan tadi ya, sustainability ya, social responsibility. Yang ini kadang menambah pekerjaan, menambah beban dari para eksekutif. Ya. Nah, komponen yang kedua adalah board of directors. Ini sebagai perwakilan dari para pemegang saham tadi. Ya, kalau di Indonesia tadi ya sudah saya singgung, fungsinya lebih dekat ke dewan komisaris. Jadi dia bertanggung jawab memilih direktur-direktur ya, memilih manajer-manajer, memilih eksekutif, lalu kemudian mereview rencana jangka panjang ya, mendiskusikan keputusan-keputusan strategik ya, misalnya apakah perusahaan itu mau ekspansi, apakah mau mengembangkan pabrik baru, ataukah mau mendirikan anak usaha baru, atau mau melakukan merger akuisisi. Ini nanti akan kita bahas ya soal merger akuisisi. Termasuk mengawasi kinerja keuangan dari perusahaan. Ini fungsi dari board of directors. Ya. Nah, board of directors ini umumnya komposisinya bisa diwakili oleh pemegang saham ya. Biasanya ada beberapa orang di dalam board of directors itu. Ya, yang umum ada pemegang saham di situ ya, perwakilan. Kemudian ada eksekutif, bisa jadi perwakilan ya, atau bisa jadi di dalamnya ada orang-orang yang punya pengalaman di industri tersebut ya. Ada tokoh-tokoh penting ya, misalnya public figure di situ sangat sering juga terjadi seperti itu. Nah, itu komposisi dari board of directors. Nah, biasanya board of directors itu dibayar bisa dalam bentuk stock options ya, opsi saham atau hak ya untuk membeli saham pada harga tertentu di waktu tertentu. Itu yang dimaksud opsi saham. Nah, pada waktu belakangan ini ya, ini banyak berkembang bahwa dewan direksi itu efektivitasnya perlu ditingkatkan ya, karena banyak juga dewan direksi itu yang cenderung tidak bisa efektif kinerjanya. Ya, seperti kita tahu di Indonesia, dewan komisaris itu kan banyak orang-orang dari politik misalnya ya, atau purnawirawan gitu kan, yang sangat mungkin sebenarnya tidak punya pengalaman atau pengetahuan yang relevan terhadap industri tersebut. Ya, nah kalau sudah seperti itu, sangat mungkin kinerja dari dewan komisaris itu tidak bisa maksimal kan gitu. Nah makanya banyak studi yang berusaha mencari tahu, berusaha mengeksplor untuk bisa efektif itu harusnya komposisinya seperti apa ya.
ya, komposisi pemegang saham itu seperti apa. Berapa persen orang yang dari pemegang saham, ya, berapa persen orang yang dari eksekutif, berapa persen orang yang punya pengalaman industri di situ, ya. Kemudian berapa persen orang yang punya jaringan, ya, di bisnis itu, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pendidikan, ya, karena tantangan bisnis itu semakin kompleks, ya, maka Dewan Komisaris itu mestinya pendidikannya juga baik gitu ya, sehingga dia bisa mengambil keputusan secara lebih komprehensif. Ya. Lalu tanggung jawabnya ini juga jadi isu. Harus seperti apa sih ya yang namanya Dewan Komisaris itu ya. Ya idealnya ya tadi ya tanggung jawabnya yang tadi sudah kita bahas ya, mengawasi eksekutif ya, menjadi rekan atau menjadi partner ketika mengembangkan rencana strategis ya, mengawasi kinerja keuangannya ya. Nah, lalu yang keempat ada isu independent board chairs ya. Jadi di dalam Dewan Komisaris itu banyak studi yang merekomendasikan perlu adanya satu orang yang independen, betul-betul independen supaya fungsi pengawasannya itu bisa maksimal. Nah, yang kelima isu mengenai rekrutmen Dewan Komisaris itu ya, karena tadi ya apa namanya harus mempertimbangkan faktor-faktor tadi, composition, education ya. Nah, itu maka rekrutmennya ini jadi menantang ya, tidak mudah mencari orang-orang yang tepat menduduki sebuah posisi Dewan Komisaris. Nah, pihak yang ketiga adalah corporate officers. Ya, inilah orang atau orang-orang yang secara aktual menjalankan roda organisasi gitu ya. Inilah para eksekutif itu. Mulai dari CEO ya, Chief Executive Officer ya, Chief Financial Officer ya, Chief Information Officer dan seterusnya itu ya, Direktur Umum, Direktur Keuangan, Direktur SDM, Direktur Operasi gitu kan. Itulah orang-orang yang secara aktual menjalankan roda bisnis. Ya, kalau di Indonesia Dewan Direksi ya. Kalau di Amerika ini corporate officers. Ya, jadi mereka melakukan proses pengambilan keputusan ya, kemudian mengembangkan strategi bisnis ya, sehingga kinerja-kinerja dari para eksekutif ini seringkali menjadi faktor penentu kinerja dari perusahaan itu. Jadi terus kemudian ya cukup kita sampai di learning objective yang kelima. Kita akan mendiskusikan mengenai merger dan akuisisi ya sebagai strategi pertumbuhan. Kemudian kita coba cari tahu apa sih keunggulan dan kelemahannya. Seperti yang tadi saya sudah singgung di awal, ketika perusahaan itu berkembang, maka perusahaan itu bisa memilih beberapa strategi growth ya, strategi pertumbuhan. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan merger atau akuisisi. Ya. Nah, merger itu adalah ketika dua perusahaan join ya menjadi satu perusahaan yang baru gitu. Terus kemudian akuisisi itu ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan yang lain dan kemudian menjadi pemilik dari perusahaan yang dibeli itu gitu. Nah, ini bisa menjadi opsi tadi ya ketika perusahaan itu melakukan pertumbuhan atau ketika perusahaan itu menyadari bahwa oh ternyata sumber daya yang kita miliki ini nggak cukup untuk bisa tumbuh. Kita perlu perusahaan yang bergerak di bidang yang lain untuk melengkapi bisnis kita ini. Oh perusahaan kita ini tidak punya kapasitas untuk melakukan
hal itu gitu ya. Nah, kita perlu mengakuisisi atau merger dengan perusahaan yang melakukan itu gitu. Nah, ini beberapa keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan yang pertama, merger dan akuisisi itu bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membeli bahan baku misalnya ya. Contoh sebuah merger itu bisa dilakukan ketika sebuah perusahaan furniture, sebuah perusahaan mebel itu mengakuisisi sebuah perusahaan supplier atau pemasok kayu gitu. Nah, kalau perusahaan furniture ini sudah membeli perusahaan pemasok kayu, maka dia akan bisa dengan mudah mengelola pasokan bahan baku untuk furniture ya. Itu kan karena kalau perusahaan pemasok kayu itu belum diakuisisi, dia bisa saja menjual ke perusahaan furniture yang lain. Tapi kalau sudah diakuisisi, ya dia bisa saja di dalam tanda kutip dipaksa hanya menjual kayu ke perusahaan furniture A tadi misal. Yang kedua meningkatkan revenue ya kan, kalau pasokannya bisa diatur dengan mudah maka produksinya bisa dimaksimalkan, produk yang dijual juga bisa ditingkatkan, maka revenue-nya bisa lebih mudah. Efisien juga lebih ya, bisa ditingkatkan ya, karena harga pasokan bahan baku kayunya bisa diminimalisir, maka revenue-nya bisa meningkat. Yang ketiga, market share-nya bisa meningkat karena tadi ya, produksinya semakin banyak. Lalu keahliannya juga meningkat. Yang keempat, meningkatkan kinerja manajemen. Kalau misal ada merger 3 bank, ya menjadi satu bank, maka posisi direkturnya dari yang tadinya 3 kan hanya satu. Nah, satu ini bisa dipilih yang terbaik dari 3 ini, atau bahkan mungkin bisa mengambil yang betul-betul baru. Nah, ini kan bisa meningkatkan kinerja manajemen. Lalu kelemahan yang pertama, ada financing issue ya. Ketika perusahaan itu merger, siapa yang membiayai investasi-investasi yang akan dilakukan? Apakah menjadi tanggung jawab perusahaan A atau perusahaan B ya, kalau mergernya dua perusahaan. Tanggung jawab ya, misalnya perusahaan A itu punya hutang, lalu merger dengan perusahaan B. Siapa yang harus menanggung hutangnya misalnya gitu. Lalu strategi marketing atau manajemen marketing itu juga terkadang perlu penyesuaian yang tidak mudah. Perubahan sistem informasi ini juga tidak mudah. Lalu kemudian layoff ya, PHK ya, ketika ada 2 perusahaan atau 3 perusahaan merger jadi satu perusahaan kan sangat mungkin kebutuhan karyawannya itu berkurang. Nah, ini jadi isu juga. Berapa karyawan yang harus di PHK dan seterusnya. Penyatuan budaya organisasi ini juga tidak mudah ya. Nilai-nilai budaya organisasi itu bukan isu yang mudah. Nah, ini tipe-tipe merger ya, ada vertical merger tadi saya contohkan, eksportir atau pemasok kayu di merger dengan perusahaan furniture. Itu namanya vertical merger. Ya. Ada di satu industri, yaitu industri pengolahan kayu. Kemudian bisa jadi yang terjadi itu adalah horizontal merger. Ya. Merger yang terjadi di perusahaan yang di 2 industri yang berbeda. Misal pemasok kayu merger dengan pemasok kulit. Pemasok kayu itu kan tadi ya industri pengolahan kayu, pemasok kulit industri pengolahan kulit. Outputnya nanti bisa sepatu dan seterusnya. Atau bisa jadi yang terjadi adalah conglomerate merger ya. Ini kalau mergernya itu lintas industri ya. Ya seperti yang kemarin saya contohkan, kalau nggak salah ya sudah ya, Kompas misal ya, Kompas Gramedia itu punya bisnis hotel ya, toko buku, percetakan buku, koran gitu kan. Nah, ini yang terakhir kita akan membahas mengenai aliansi strategis dan joint venture ya. Ini juga bisa menjadi strategi organisasi atau perusahaan untuk tumbuh ya. Jadi yang pertama strategic alliance, ini adalah kerjasama jangka panjang antara
perusahaan untuk secara bersama-sama mengembangkan, memproduksi atau menjual barang. Contohnya kalau di Indonesia misal Astra Toyota, Astra Daihatsu, itu adalah kerjasama antara Astra dan Toyota, kerjasama antara Astra dan Daihatsu. Mereka sama-sama berusaha mengembangkan mobil ya, desain mobil, produk mobil baru, memproduksi dan menjualnya. Gitu. Atau joint venture ya. Ini dua bisnis yang berbeda tapi bekerja sama untuk tujuan yang baru. Contohnya misal Nissan dengan Mitsubishi ya. Kemarin Mitsubishi bikin expander, Nissan ini pakai prototipe dari expander mengembangkan produk baru yaitu Livina itu. Nah, ini opsi-opsinya ya. Ini ilustrasinya bagaimana merger. Merger itu perusahaan A, perusahaan B jadi perusahaan C ya. Ditambahkan akuisisi ini ketika perusahaan A membeli perusahaan B ya, perusahaan B jadi bagian dari perusahaan A. Ya, konsolidasi ini ketika perusahaan A sama perusahaan B membuat satu perusahaan baru yaitu perusahaan C. Nah, perusahaan C ini kemudian berinteraksi dengan perusahaan B, bisa membeli produk-produk dari perusahaan B, produk-produk dari perusahaan A gitu ya. Lalu aliansi strategis ya. Ini ketika tadi ya contohnya misalnya Toyota Astra tadi ya, atau joint venture ya gitu. Saya pikir itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.